Oke, inilah. Jadi orang Kristen mau dia bertanya kembali, siapa Tuhanmu? Jadi Yesus Tuhan. Oke. Tuhan yang mana? Gitu. Lanjut lagi dari pertanyaannya. Oke, Tuhan oke, Tuhan siap. yang mana kau? Iya itu. Kalau abang berangkatnya dari logika abang, itu kalau madu katanya mentuhankan Allah, tidak semua orang itu mentuhankan Allah meskipun Allah itu Tuhan. Kan gitu ya? Itu logika abang ya? Iya. Oke, siap. Tapi saya bisa balik, Bang. Kita mentuhankan Tuhan yang benar, bukan yang digadang-gadang sebagai Tuhan. Kalau cuma ngaku-ngaku doang sebagai Tuhan, ngapain dituhanin? Oke. Jadi gini, Orang Bang. Indonesia ini kan berjuta-juta ya. Oke. Mungkin hampir miliaran mungkin ya. Nggak tahu juga aku. Kemudian presiden di Indonesia berapa? Satu. Diakui atau tidak diakui, presiden di Indonesia hanya satu. Meskipun ada 1 juta orang ngaku presiden, apakah memang benar-benar dia presiden? Presiden 1 juta orang ngaku jadi presiden Indonesia, bisa dibenarkan kayak gitu? Iya. Kok bisa, Bang? Ya, tadi tanya Abang. Berarti Indonesia bukan satu, presidennya banyak berarti. Itu dia, Bang. Presiden sama misalnya kan Jokowi sama Prabowo, itu kan presiden. Itu berarti ada presiden yang benar, ada yang presiden palsu. Apakah rela abang itu mempresidenkan presiden yang palsu? Saya tanya kembali, adakah di dunia ini yang menunjukkan presiden yang diakui jadi presiden yang palsu? Yang menunjukkan itu memang enggak, itu yang palsu, ada, Bang? Banyak, Kalau Bang. misalnya aku sama abang lah dulu. Presidenku sama presiden. Kok bisa banyak, kok ada, Bang? Kok berarti dia presiden palsu itu banyak, presiden palsu itu banyak presiden palsu. Tapi kalau seandainya yang benar itu gimana? Tapi bisa abang pastikan itu memang benar palsu gitu ya? Bisa, Bang. Bisa. Kok bisa, Bang? Dengan bukti dan validasi itu harusnya gitu. Berarti abang melebihi pikiran dari yang Maha Kuasa. Enggak. Enggak, Bang. Kalau saya, karena saya tidak pernah menemui Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengakui Tuhan itu berdasarkan apa yang sudah dikatakan Dia kepada aku. Dan saya buktikan. Itu harusnya, Bang. Kalau seandainya dia cuma ngaku-ngaku aja, padahal saya juga tidak pernah bertemu dengan dia dan pernyataan dia salah, ya saya depak dari ketuhanan saya, Bang. Oke, Bang. Contoh nih, abang kan hanya menunjukkan, tapi kalau memastikan beda kan, Bang? lah, ya kalau saya beriman setelah saya memastikan, bukan sebelum memastikan. Itu iman saya. Oh iya, Bang, itu menurut iman abang saya setuju. Loh, bukan. Loh, abang belum memastikan Yesus Tuhan? Saya memastikan, Bang. Lah, kenapa abang menurut iman abang? Berarti kita harus sepakat di situ. Beriman itu sesudah kita memastikan dan memilih. Setelah dipastikan, pilih gitu, Bang. Kan gitu ya? Ya, saya pastikan, tapi nggak ada seorang pun yang di dunia ini menyatakan apa yang kupastikan itu 100% salah. Kalau ada, abang aja, saya bisa, Bang, memastikan abang salah. Berarti abang lebih berkuasa daripada yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, Bang, yang lebih berkuasa di sini abang, ngatur-ngatur Tuhan. Ngatur, Bang, aku nggak ngatur. Lah, kalau abang nggak ngatur gini, coba analogikan nih. Abang ngikutin Yesus nggak pernah ngaku ke abang, nggak pernah bertemu abang, nggak pernah ngaku Tuhan.
tiba-tiba abang atur Yesus itu jadi Tuhan, berarti abang ngatur Yesus. Itu bang. Itu kan cara penilaian abang sama saya. Lah, Berarti coba penyampaikan abang itu pada saya itu jauh. coba mana Yesus ngaku Tuhan, tiba-tiba dituhanin. Yang ngatur itu abang ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur abang? Jazakallah, Bapak Jenderal. Coba. Gini bang, Kapan? kalau Allah itu Tuhan, tapi Yesus itu bukan Tuhan. Tapi saya percaya sama ini, itu saya tuhankan juga. Lah, itu berarti abang yang ngatur Tuhan. Saya yang ngatur. Itu namanya abang ngatur Tuhan. Saya yang ngatur Pak. Abang nggak apa ya? Coba dulu bang apakan lagi, balikan dulu. Gitu. Coba abang Kenapa kapan diatur sama kayak Tuhan? gitu? Coba gini. Abang pernah diatur sama Tuhan? Pernah banyak dari ajarannya dia menyampaikan, tapi saya terima. Pertanyaanku satu dah. Kapan Tuhan ngatur abang nyuruh nuhanin Yesus? Pertanyaanku ku ulangi. Kapan Tuhan ngatur abang untuk mentuhankan Yesus? Ya, Coba, kalau ada sini peraturan Tuhan untuk mentuhankan Yesus, berarti abang diatur oleh Tuhan. Gini Silakan. bang, gini dibilang, aku bapak. Kalau anakku menganggap kau saudaranya, kau juga jadi anakku. Gimana bang? Gimana bang? Aku bapak. Gini bang, aku jujur aja bang ya, saya bukan pendeta atau ya termasuk bodoh lah masalah menghafal-hafal Alkitab, tapi saya hanya menyampaikan melalui yang saya pernah dengar dan pemahaman saya. Bisa abang terimakan bang? Ya enggak apa-apa, saya akan terima kalau itu memang selaras dengan pengajarannya abang yang ditulis di dalam kitab gitu. Itu ditulis dalam Kalau Alkitab bang, bukan? ya udah, apa penalarannya abang, coba Aku silahkan. bapak, gini, aku bapak. Kalau anak menganggap kau saudaranya, kau juga anakku. Gitu. Jadi dari situlah awalnya kita bang. Kalau ada orang menanya, kau menuhankan Yesus, iya. Tapi Allah itu tuh, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, enggak. Karena kami percayai kalau Tuhan itu juga, Allah itu juga Tuhan. Seperti pertanyaan orang yang kami dengar itu, apakah Yesus Bapa? Tidak. Yesus itu anak, tapi kami tuhankan. Oke, gini bang, aku balik lagi. Kenapa saya menunjukkan ini? Kenapa harus kata-kata ini harus diartikan dengan benar? Ini Tuhan ngomong, Sri Will ini adalah anakku. Ini abang harus ini mengartikan anakku di sini dengan benar. Apa maksudnya anakku di sini? Maksudnya anakku ini orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, bukan anak biologis. Oke ya. Nah, sepakat ya dengan aku ya. Oke bang. Nah, ketika abang sepakat ini adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, maka abang juga harus sepakat Yesus kalau disebutkan sebagai anak Tuhan berarti orang juga yang dicintai Tuhan sebagai utusan Tuhan sesuai yang tertulis dalam kitab. Oke bang. Artinya dikarenakan Yesus utusan Tuhan, Yesus dicintai Tuhan. Orang yang mencintai Yesus ini berarti dia dianggap orang yang mencintai Tuhan juga. Sama nih kedudukan dua-duanya, sama-sama dicintai Tuhan. Bukan berarti dua-duanya ini tiba-tiba menjadi Tuhan, kagak. Gitu bang. Bukan jadi Tuhan, bukan jadi Allah, itu masuk agama betul bang. Lah kalau betul, kenapa sekarang tiba-tiba Yesus dijadikan Tuhan sama abang? Saya bukan menjadi Tuhan, saya tuhankan. Allah itu pun saya tuhankan juga. Nah, berarti kalau seandainya abang mentuhankan Yesus, itu sih tidak sesuai dengan arti kata anak Tuhan di sini.
Artinya abang sudah melampaui Tuhan, bukan saya yang melampaui Tuhan. Saya tidak pernah ngatur Tuhan, saya cuma menyampaikan apa yang sudah disampaikan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, Tuhanku Allah ya, Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah satu. Karena itu sudah jelas dikatakan Allah satu. Saya tidak berani nambahi Allah yang dua, yang ketiga, keempat, tidak berani. Gitu bang. Berarti intinya saya yang diatur oleh Tuhan. Tapi abang nih, katanya Yesus Tuhan satu, abang tambah Yesus jadi Tuhan kedua, tambah ketiga Roh Kudus. Aneh. Itu bang. Itu banget tuh. Iya. Tapi Israel yang jadi dia nggak anaknya, itu jauh beda dari Yesus bang. Yang juga yang jadi anaknya. Gini bang. Iya, paham. Abang kalau abang menuruti ajaran Yesus di waktu di bumi, dan Yesus menganggap abang saudaranya, abang juga jadi anaknya juga. Apakah bisa saya apakan Tuhan kan abang? Enggak juga. Yesus ngajarin apa sih bang? Ya dia mengajari kerajaan bapaknya, bahkan menunjukkan perintah-perintah dari bapaknya. Jadi bapaknya Iya, bilang, apa kalau perintah Yesus apa coba? dia perintah yaitu contoh kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apalagi satu. Pernah abang dengar? Lima lah, sebutin lima. Yuk, sebutin lima. Satu. Kalau itu tuh aja dulu bang. Lah, Baik bang. lima doang. Lima nih, jariku lima nih cuma. Iya 5, tapi bukan harus satu aja pun bisa jalan itu. Saya juga sangat bersyukur bang, jujur aja. Loh enggak, aku kan bilang nih, kalau saya mau ngikut Tuhan yang ngasih tahu aku. Ya banyak. Abang nih bang. dikasih tahu Tuhan cuma satu. Masa Tuhan cuma ngasih tahu satu doang? Bukan banyak bang, banyak. Baca aja bang. Ya udah kalau banyak lima lah, lima yuk sebutin lima yuk coba. Kasih satu, kasih dua apa? Dua nih. Nah ini repot nih. Ya ini bang, satu lagi gini, kalau ada orang menampar pipi kiri ini kasih pipi kanan. Kasih juga nih bang, masuknya satu. Iya. Ya pak. Iya, kedua belum kejawab yang kedua. Kalau kasih itu banyak bang. Iya, selain kasih bang apa bang? Ya, kurang lebih pintar abang ini. Lah, gimana sih bang? Kalau aku nih, madu. Apa sih yang diajaran kau diajari sama Nabi Muhammad kepadamu? Oh banyak. Muamalah, tentang perdagangan, perniagaan, sosial, politik diajari kita. Oke bang. Pernikahan. Oke, Ya pernikahan kita diajari nih. Ibadah. 5 doang. Belum semenit kejawab 5 bang. Coba Yesus ngajarin apa nih? 5 doang. Ya coba. Pertama kasih. 2 apa? Maaf bang ya, saya nggak bisa jawab bang. Lah Abang gimana sih? Bang, mohon maaf nih. Ini kan laptop ya. Laptop aja. Iya. Laptop aja punya tata cara untuk bagaimana dia dioperasikan. Aturannya Oke, Bang. jelas. Aturannya jelas nih. Jangan seperti ini kan. Ini gunanya ini seperti ini seperti ini. Dibalut dalam dirangkum dalam buku panduan. Oke bang. Nah, sekarang ini abang ngomong Tuhannya abang ngajarin abang Iya. tentang kehidupan ini. Ini abang cuma bisa ngejebutin satu doang. Yang keempat mana? Menghormati bisa bang juga. Kasih lagi nih bang. Kasih ini masih hormati, kayak menyayangi itu kasih. Selain itu coba selain itu. Ya kasih aja pun yang saya lakukan kan udah luar biasa juga loh. Lah, Karena kasih aja pun banyak kali bang. Kalau masalah kisi itu larinya bang. bang kalau cuma satu bang ya rusak manusia ini bang. Bener rusak, bener. Aku
Aku nggak bohong nih. Abang ngajari aku untuk pintar banget, aku untuk paham. Abang nggak dulu saya tanya. Lah, untuk paham dan untuk sadar. Sadar kepada imannya abang gitu loh. Seperti saya sadar dengan iman saya. Saya ndak maksa abang untuk menjadi saya, ndak. Jadilah dirimu sendiri. Tapi tunjukkan seperti apa dirimu. Lah, Ya, abang saja kalau bingung dengan abang. Kayak mana saya paham dengan abang gitu. bukan bingung, Bang. Ya saya bingung tentang pertanyaan abang aja betul. Bah, Lucu. kenapa harus lucu? Ini ajaran. Abang beragama atau enggak? Ya hanya melakukan kasih aja pun aku sudah luar biasa, Bang, betul. Bukan masalah itu, Bang. Abang berarti kalau ngomong kayak gini, laptop ini harus dicas misalkan ya. Kalau nggak dicas mati. Oh, bisa ngecas aja, alhamdulillah. Jangankan bisa ngetik, dicas aja. Ya udah, beli laptop cas aja, nggak usah dibuat ngetik, nggak usah dibuat browsing, nyimpen data, kagak usah cas aja lah, Bang. Ya, Syukur kalau punya abang laptop nanya sudah saya, dicas. Saya seperti anak kecil abang buat lah. Seperti SD gitu yang Lah, belum masalahnya paham. Bang kayak gitu. Saya kangen, Bang, makanya saya sampaikan apa yang saya sampaikan dalam pikiran saya. Kalau saya nggak paham, saya nggak bisa sampaikan, Bang. Lah, kalau abang nggak paham dari tadi kan bilang abang paham masalahnya. Beda hal kalau seandainya abang bilang sudah, bang saya nggak paham, saya diam. Lah, abang bilang paham. Masalahnya gitu. Nah, sekarang kulangin lagi nih, abang paham dengan ajaran abang atau enggak? Ya saya paham, Bang, makanya saya bisa percaya, bahkan saya bisa menuhankannya. Ya udah, kalau paham saya tanya balik. Sebutin 5 yang diajarin Yesus. 1 kasih. Nomor 4 apa? Itu kan apa itu, Bang? Seperti gimana? Ayo, paham apa enggak? Ya kalau masih jujur aja, memang saya kurang memang kalau yang dibilang abang seperti itu. Ya udah, enggak paham aja, Bang. Kalau hanya kasih, yang saya bisa lakukan, saya belajar gitu lebih dari situ nanti, ya itu nanti aku. Ya udah, Ya, berarti saya abang juga belum sama seperti itu, paham. Bang. Jangan bilang abang paham kalau kayak gitu. Ya itulah, saya masih belajar, Bang. Nah, berarti tadi abang bilang paham itu salah. Kalau abang sudah bilang enggak paham, mau belajar, ya udah clear, enggak usah belajar aja. Oke, Bang. Pas, Bang. Kalau abang pengen belajar, berarti saya bilang satu lagi, pelajari, Bang. Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang benar itu seperti apa? Itu harus dipelajari. Karena tanpa abang tahu Tuhan itu siapa, abang sebaik apapun, dan abang tidak mengakui Tuhan yang sudah memberikan abang hidup, itu sia-sia kebaikan abang. Karena abang tanpa ada pemberian dari Tuhan, abang tidak akan bisa apa-apa. Gitu, Bang. Percuma abang hidup. Mantap, percuma. Apalagi abang mentuhankan Tuhan yang tidak pernah mengaku dia Tuhan. Nah, itu repot. Repot itu, Bang, bener. Itu bukan suatu pujian, Bang. Itu suatu penghinaan menurut orang tersebut. Apalagi abang memfitnah Yesus, yang Yesus itu adalah orang baik. Yesus ini orang baik. Yesus adalah hamba Tuhan yang taat. Yesus ini adalah utusannya Tuhan. Tiba-tiba abang Tuhanin, lu siapa? Aku ini nggak pernah ngaku. Kalau besok abang sudah meninggal, abang ketemu Yesus, abang nggak digampar, alhamdulillah sudah. Karena gini, gimana? Ya lanjutlah, Bang. Aku masih dengar. Ya, karena begini, Bang, yang namanya utusan itu pasti akan menjadi perwakilan dari Tuhan, pasti diberikan pertanggungjawaban nanti tentang umat-umatnya. Nah, nanti abang dipanggil sama Tuhan, wahai Bang Pandi, Pandi Huta apa nih? Pandi Hutahian, apakah Anda mentuhankan diriku? Ya. Apakah tidak ada hanya diriku? Apa ada Tuhan lain? Ada Yesus. Siapa yang nyuruh kau itu untuk mentuhankan Yesus? Marah Yesus, Bang. Jangankan Yesus dulu,
Kita kalau belajar tentang ajaran abang, saya dengar-dengar ajaran abang juga mengimani tentang adanya nabi yang namanya Musa, betul nggak? Iya betul bang. Musa abang kenal ya? Kenal bang. Siapa Musa tuh? Musa itu yang apa bang, yang membawa orang Yang Israel membawa yang- Taurat. Iya. Nabi Yang toh? membelah laut, gitu ya. Nabi toh dia? Yang Nabi di dalam ajaran. Utusan enggak? Nabi itu Tidak, Pak. utusan Tuhan enggak? Utusan juga pak. Utusan Tuhan tuh. Pertanyaannya, boleh enggak nuhanin Musa? Boleh enggak mentuhankan Musa? Tidak bang. Enggak boleh. Kenapa abang mengimani tidak boleh mentuhankan Musa tapi boleh mentuhankan Yesus? Tuh repot. Itulah, kenapa kita bilang itulah kasih, itulah salib. Dari situ semua bang. Lah, itulah salib, itulah kasih. Enggak ada bang salib-salib jadi kasih. Itulah. Nggak ada. Abang kan nggak percaya Yesus disalibkan bang. Lah, Yesus sendiri ngomong, sebarang siapa yang ingin membun-bun saya, Ya. iblislah bapaknya. Oke. Abang pengen enggak Yesus disalib? Tidak. Lah, kenapa abang kagum dengan penyaliban? Ya, enggak bang. Karena penyerahan Yesus itu kan menebus apa? Menebus dosa manusia. Salib penyaliban Yesus baik atau tidak baik? Baik, bahkan menyelamatkan umatnya. Wah, berarti Yesus menganggap penyaliban baik. Penyaliban itu bang, gini bang. Maksud abang jadi bingung kok. Maksud Nah, kok bingung ya? Aku bingung. Abang aja bingung apalagi aku. Kok bingung pertanyaannya bang? Nah, penyaliban baik atau buruk? Itu dulu. Kalau menurut saya bang itu, karena saya pernah dengar itu adalah kasih kepada saya ya. Ya kalau saya bilang itu ya baik lah bang. Berarti penyaliban baik. Iya, karena penyaliban waktu Yesus itu kan menyerahkan dirinya untuk menebus dosa. Bahkan kasih. Oke, kalau baik kenapa ada kata-kata Yesus seperti ini? Iblislah bapakmu, karena kau ingin membun-bun aku. Ayo coba. Maksudnya bang, itu baik bang, karena Yesus itu menyampaikan apa yang nggak sesuai yang manusia lakukan. Gitu, makanya dia sampaikan begitu biar manusia itu Nih, bisa mulai mengikuti dan belajar tentang kerajaan Allah. nih dengerin. Ah, Baca nih dari Yohanes 8:44. Coba dibaca. ah, Iblislah yang menjadi bapakmu. Sebentar. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembun-bun manusia sejak semula. Ini dikarenakan mereka ngaku anak Abraham tapi ingin membun-bun Yesus. Tak kata Yesus, iblis bapakmu. Berarti penyaliban kalau abang ini bilang baik, ya ini kata Yesus. itu benar bang. Apa salahnya dalam apa itu bang? Berarti abang anak ini apa anak Tuhan? Hah? Abang anaknya ini atau anaknya Tuhan? Anaknya ini anaknya Tuhan maksudnya. Abang mau memilih menjadi anak Tuhan yang dikasih Tuhan apa anak yang dikasih iblis? Ya anak yang dikasih Tuhan lah bang. Lah, Masa kata anak- Yesus kalau seandainya pingin membun-bun Yesus, menyalib Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Bang, apa salahnya di situ? Abang bilang penyaliban itu baik, berarti abang pengen membun-bun Yesus. Berarti abang pengen jadi anaknya ini, gitu.
bertanya, apa bedanya waktu Yesus disalib dengan mata, dengan kalau seandainya kita berada di situ, waktu Yesus disalib, manusia enggak yang menyalibkan Yesus? Loh, Manusia kan kalau saya bang, kalau saya Nah, hidup di zaman Yesus, saya akan bela mati-matian bang. ah, Iya, membela. bela Kalau dong. abang bela itu bang, dunia kiamat bang, itulah cara pahaman saya. Kalau abang bela, Apaan dunia kiamat tuh? Nggak ada hubungan dunia kiamat bang. itu bang, itulah bang, dunia kiamat karena Kenapa harus kiamat coba? Kenapa harus kiamat? Bang, gitu. Iya, kenapa? Jelasin sama saya. Kenapa? Tanpa penyaliban dunia kiamat coba apa? Ya karena apa itu kan dunia ini kan udah termasuk Gini, tidak gini, mengenal lagi gini bang, kan, ya. gini bang. Ah, Gini, apa yang terjadi setelah penyaliban Yesus? Manfaatnya apa? Kalau seandainya tidak terjadi penyaliban, apa jadinya? Coba jelasin dua-dua nih. kalau nggak terjadi penyaliban, pesaliban ya kemurkaan Tuhan akan terjadi ke dunia ini. Dunia ini nggak udah dihanguskan lah. Lah kenapa enggak dari dulu bang? Ya karena dia selalu rindu bang, yang diciptakannya mengenal dia bahkan ikut dengan negaranya. Iya, kenapa enggak dari dulu aja penyaliban terjadi? Kenapa harus nunggu manusia banyak dulu? Kenapa harus nunggu Yesus di zamannya Yesus? Kenapa enggak di zaman Musa? Kenapa enggak di zaman Nuh? Salah bang. Itu kan Kenapa rencana enggak Bang. bisa? Kalau abang bilang enggak bisa, berarti abang membatasi Tuhan. Jangan ngatur Tuhan bang. Ya, membatasi bang pikiran manusia. Abang bilang enggak bisa loh barusan. Maksudnya bang? Loh, abang bilang bisa atau bilang enggak bisa barusan? Ya saya nggak bisa kayak di mana Ayo. abang membatasi, saya bukan bisa nggak membatasi bang. Lah, abang bilang enggak bisa bang, gitu. Siap bang Didas. Bilangnya bang, Abang sendiri bilang enggak bisa. Gimana coba? apa bang? Gimana bilang saya itu abang enggak membatasi kalau abang sendiri bilang enggak bisa coba? Itu membatasi pakai banget tuh. Bilangnya bang dari dulu jadi lari cara berpikir bang. Pertanyaan abang. Ya udah, jawab lagi nih. Yang terjadi ketika Yesus itu disalib apa gitu? Setelah Yesus disalib apa fungsinya? Kalau enggak disalib apa akan terjadi? Kalau nggak jadi salib, ya kemurkaan pada dunia kan terjadi. Tapi kalau jadi disalib, Kenapa harus murka? karena dosa manusia bang, makanya keunggulan dari Yesus itu kasih. Ya kasih itu ibaratnya Apakah setelah mengapa- Yesus disalib manusia tidak berdosa lagi? ya manusia berdosa bang. Lah, terus fungsi penyaliban apa? Hah? Sebelum disalib manusia berdosa, setelah disalib manusia tetap berdosa. Terus fungsinya apa? Ada fungsi nggak? Kagak. Ya fungsinya bang untuk salib itu untuk menunjukkan kepada manusia kebaikan Allah bahwa Hah? bahwa dunia ini nggak jadi kemurkaannya terjadi ya. Makanya itu kasih salib itu kasih jelas bang. Dulu umat Bani Israil diselamatkan dari kejaran Firaun, itu bukti juga kesayangan Tuhan bagi mereka. Nggak perlu penyaliban juga. Kasih sayang Tuhan sudah terrealisasi dengan itu. Kenapa harus nyalip sih? Ya aku nggak bisa lah bang mengikut pikiran Allah. Bahkan pikiran saya pikir kan jauh beda. Lah kalau nggak bisa mengikuti pikiran Allah, kenapa abang ngomong penyaliban harus? Coba. Kenapa ada harus abang harusin penyaliban? Lah, yang harusin abang kok, iya ke aku. Gimana sih? Yesus sendiri ini dilangkahi sama abang. Yesus sendiri dilangkahi sama abang. Yesus bilang, si iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Ini nih orang ini. Kalau penyaliban bagus berarti abang memilih untuk jadi pengikut ini. Gitu. Menurut abang. Tapi Allah Menurut tidak Yesus. Yesus yang ngomong ini bang. Ini Yesus yang ngomong. Iya sama siapa bang? Oh,
Ini di depan orang-orang yang ingin mengadili Yesus, di depan imam-imam ini bilang kayak gini. Ya. Nah, terus Sudah punya salah, Bang. dia salah dong, kata abang, penyaliban itu adalah keinginan Tuhan. Tapi Yesus ngomong, sibilislah bapakmu jikalau kamu ingin melakukan keinginanmu. Apa keinginannya? Membunuh Yesus. Siapa yang salah, Bang, di situ, Bang? Itu benar, Bang, perkataannya. Ini bener, yang salah kan abang di sini. Katanya abang pembunuhan Yesus itu baik. Ternyata Yesus tidak baik karena anaknya sibilis gitu, Bang. Iya, Bang, aku jadi bingung pertanyaannya, Bang. Itu memang ayatnya tidak ada yang salah. Itu benar, bahkan dia mendoakan yang apa, mendoakan sama Allah. Kalau imam ampunilah orang yang tidak tahu berbuat. Terus kenapa abang dibilang penyaliban bayi? Ya itu penyaliban itu kasih, Bang. Kasih itu kan baik. Penyaliban itu kasih. Iya, penyaliban Yesus itu, ya Yesus ya, Bang, ya. Yesus ya, beda yang lain-lain ya. Lah, gimana sih? Yang penyaliban kasih itu beda, Bang, sama penyaliban Yesus. Iya, penyaliban Yesus itu kasih. Kasih, Bang. Oh, Tentang itu. berarti yang menyalib Yesus itu orang-orang yang terkasih semua. Kok terkasih? Lu kan orang Masya kasih. Kalau penyaliban kasih Penyaliban berarti Yesus yang itu terkasih kasih. orang-orang itu. Iya, yang penyalibannya yang kasih kepada yang menyalib itu. Loh, Yang menyalib orang itu yang kan menyalib. Ya sama lah semua, Bang, yang apa? Yang manusia yang di dunia lah saat itu. Itulah kasih dia menunjukkannya. Yang Contoh nih, yang menyalib, gitu. Contoh nih, contoh. Ah. Ustaz Tahta ini ingin berbuat baik, oke? Ngasih makan 100 porsi makanan. Orang baik toh, yang ngasih Ustaz Tahta. Aku bantuin Ustaz Tahta merealisasikan. Bantuin nih, ngasih makanannya. Ya. Ustaz Tahta baik toh? Baik. Aku yang bantuin baik nak? Baik juga namanya yang bantu. Baik, Baik, Bang. Mantap. Yesus disalib baik nak? Ya baik, Bang. Orang yang bantu Yesus menyalib baik juga nak? Ya enggak lah, Bang, makanya dia doakan. Loh, kok beda? Sabar dulu, kok beda? Ustaz Tahta bagi-bagi nasi 100 porsi. Ustaz Tahta baik, ya. Baik. Yang bantuin Ustaz Tahta bagi-bagi ini orang baik juga. Yang bantuin ya baik. Ustaz Tahta dan yang bantuin itu orang baik, betul? Baik. Oke. Kunci ya, dua-duanya baik ya. Oke. Yesus disalib baik enggak? Baik. Orang yang bantuin Yesus melakukan kebaikan yakni dengan penyaliban baik enggak? Membantuin kayak mana, Bang? Iya. Emang Yesus naik tiang salib sendiri, Bang? Enggak, dia disalib, dia Nah, orang-orang yang menyalib Yesus, bantuin Yesus tentang kebaikan ini penyaliban, baik enggak? Ikut membantu. Ya, Ya, bantu dong. Bantu dong. Emang Yesus naik sendiri ke tiang salib? Itu enggak membantu, Bang. Kalau membantu Yesus enggak bakal mendoakannya. Abang dari dua Yesus saja abang bisa tahu itu. Loh. Ini Yesus bisa nyalib diri sendiri enggak? Enggak bisa lah, Bang. Ada yang bantuin enggak? Membantu kayak mana, Bang? Ada yang nyalibin enggak? Membantu membunuh sama membantu mengasihi beda, Bang. Bantu nyalib baik toh katanya, Bang. Ya waktu Yesus disalib baik, tapi kalau dinyalib itu tidak baik, tapi waktu Yesus Santai. Penyaliban baik itu loh. Aku yang bingung, Bang, kenapa? Penyaliban Nah, nggak abang baik, aja tapi bingung, waktu apalagi Yesus aku, disalib coba. baik. Ya, aku bingung karena pertanyaan lah. Lah, ini kan Ustaz Tahta bagi-bagi nasi, bagi-bagi makanan itu baik toh. Baik. Bayi ini Ustaz Tahta bayi. Yesus disalib baik enggak? Yesus disalib, bah kebaikannya.
baik toh. Ya baik. Udah, status Ustaz Tata juga baik, Yesus juga baik, betul enggak? Baik. Oke. Yang membantu Ustaz Tata bagi-bagi makanan baik enggak? Membantu status itu kan membagi-bagi makanan, beda mengerti kan. Tapi kalau yang membantu Yesus kan membunuh. Iya, yang membantu orang berbuat kebaikan itu baik enggak? Yang membunuh kebaikan ya baik lah bang. Namanya kebaikan. Nah, Yesus Tapi karena penyaliban itu baik, berarti abang. orang-orang Kalau yang abang ikutan dalam penyaliban ini orang-orang yang membantu kebaikan, betul? Jadi ada Betul, abang gini bang, kalau abang nggak bisa membedakan, kalau abang membantu membunuh, abang membantu mengasih, ada perbedaan kan? Lah, di sini kan baik Abang baik. baik Kalau juga abang karena membantu kebaikan ini. Hah, gimana? Ada aja bang. Abang baik. Abang Kak, yang kalau ada abang aja. membunuh. Gimana abang bilang ini suatu kebaikan tentang pembunuhan Yesus ini suatu kebaikan? Abang sendiri yang ngomong penyaliban itu baik. Dari mana abang itu menalar kebaikan dalam penyaliban? Penyaliban Coba. itu, kalau penyaliban itu bang tidak baik, tapi kalau waktu Yesus disalib itu baik. Ada bedanya bang. Kalau abang Tiba-tiba aja karena Yesus baik. Apa coba nalarin lah. Yesus baik disalib. Coba. apa bang? Coba nalarin sama aku. Yesus disalib baik apa? Penalarannya gimana? Ya gini, ya Yesus baik disalib. Ya karena saya bisa itu baik karena penyaliban Yesus itu adalah menebus dosa atau ibaratnya kemurkaan Allah pada umatnya. Ya, karena itulah tandanya saya itu betul baik. Nah, tapi kalau disalib, Sabar dulu. Kenapa kemurkaan Tuhan harus ditentukan dengan penyaliban? ya Tuhan akan itu anaknya. Ya itu abang tahu kan juga, bahkan dari kita itu jelas itu anaknya. Bahkan bapak juga menyerahkan anaknya. Nah dari situlah ngertilah kalian tentang bapak kalian. Nah, Berarti gitu. kayak gini, kalau abang punya perusahaan, terus orang-orang dalam perusahaan itu hancur, melakukan kesalahan banyak. Tiba-tiba abang, ya udahlah untuk menebus kesalahanku, ku serahkan anakku untuk dibun-bun. Baik abang. Masuk abang. Lah. Abang punya perusahaan nih, perusahaan. Hancur nih perusahaan nih, gara-gara pegawai di situ. Iya. Nah, untuk melakukan ini perusahaan ini agar semuanya itu jadi baik, iya, abang kemudian bertanggung jawab lah istilahnya. Ya udah, tanggung jawabku, ku serahkan anakku. Abang punya anak, ku serahkan anakku. Bun-bun anakku aja. Abang baik dah. Yang membumbun anaknya itu dia paham tentang bapaknya. Bapak ya seperti Tuhan. Nah gitu. Lah, Dia ngerti apa, dia tahu ada Tuhan gitu. ke abang dulu lah. Abang ini orang baik enggak kalau nyerahin anaknya? Salah apa ini anak ini? Hah? Salah apa ini anak dikorbanin sama abang? Itulah bang, kenapa kami Tuhan kan? Oh, itu dia nggak abang. salah. Nalarin dulu, jangan tiba-tiba itu bang. Kenapa saya ya bang? Dari situlah juga kami bisa dapat. Kenapa kami kalau ada bertanya, yaitu saya Tuhan. Kita dari tadi kagak dapat, abang tiba-tiba bilang dapat. Sabar. Itu nggak tahu aku yang jadi. Aku sih pengen apa sih? Hanya kata-kata Alkitab ini aja pun saya bingung dengan abang betul. Kata-kata ini pun benar, nggak ada salah. Tapi kok abang bilang salah kan gitu? Lah, yang mau membun-bun Yesus itu sibilis, betul enggak? Betul enggak? Yang mau membun-bun Yesus, yang mau menyalib Yesus itu sibilis, betul enggak? Iya bang. Betul ya? Sesuai dengan. Dikip. Iya. Abang harus pegang ini. Yang mau membun-bun atau yang mau menyalib Yesus adalah sibilis, betul enggak? Oke bang. Oke. Aku Bukan tanya sibilis, ke abang. Bang. Ini anaknya sibilis, bang. Yang menjadi bapakmu, iblis yang menjadi bapakmu. Tapi Berarti kalau anak bukan iblis yang toh? menjadi bapakmu. Nah, kalau saya membumbung Yesus, membantu dia, membunuh dia,
Ya, iblis lah jadi bapakku. Ah, Oke, itu. Ah, apa anaknya itu? iblis toh. Iya, aku tanya abang. Menjadi, Abang pengen Bang. Yesus? Menjadi. Iye, iye. Kalau abang pengen Yesus dibun-bun, berarti anak iblis, betul nggak? Dia menjadi, Bang. Allahu Akbar. Kok menjadi sih bang? Kalau ada orang pengen menyalib Yesus, kata Yesus dia anaknya iblis, betul nggak? Yesus bilang gitu. Menjadi anaknya iblis menjadi. Kalau jadi kan sama menjadi kan ada sedikit bedanya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, berarti kau menjadi anaknya iblis, kata Yesus gitu, betul nggak? Iya. Oke. Orang yang pengen menyalib Yesus menjadi anaknya iblis, betul nggak? Iya. Oke. Kalau aku tanya abang, abang milih Yesus disalib atau tidak disalib? Ya saya pilih tidak disalib, Bang. Biar hancur ini. Lah, gimana sih bang? Iya, Bang. Berarti abang nggak pengen Yesus disalib? Ya, kalau hanya diri saya enggak lah. Tapi berarti abang nggak mau penyaliban Yesus ya? Kenapa disalib? Karena Bapak Pencipta Langit sayang sama Aku umatnya. tanya ke abang. Nah, Aku nggak tanya yang lainnya. Abang pengen Iya, Yesus Bang. disalib atau enggak? wah, kalau saya ikuti dari kebaikan kasihnya enggak terlalu baik kasihnya. Berarti abang pengen Yesus tidak disalib? Ya menurut saya, Bang, ya. Menurut abang Yesus tidak boleh disalib, betul enggak? Ya kalau menurut saya, kalau untuk diri saya saja. Iya bang, aku tanya abang. Iya. Aku tanya abang. Nah, Abang tidak mau Yesus disalib. iya. Oke, pertanyaanku, orang yang menginginkan penyaliban Yesus orang baik atau orang jahat? Jahat lah, Bang. Mantap. Yang menginginkan penyaliban Yesus adalah orang baik atau orang jahat? Sekali lagi. Ya kalau seperti saya, kalau saya ingin Yesus disalib. Ya, jahat. Allahu Akbar. Aku tanya jelas loh bang. Yang menginginkan Yesus disalib orang baik atau jahat? Jahat. Jahat, mantap. Ya, yang pengen Yesus disalib jahat, betul ya? Pegang itu. Penyaliban Yesus dinubuatkan atau enggak? Abang? Penyaliban Yesus dinubuatkan atau tidak? Ya dibuat lah, Bang. Dijadikan apa? Dinubuatkan, bukan dibuat. Dinubuatkan atau tidak penyaliban Yesus? Ya melalui Alkitab dinubuatkan, Bang. Dinubuatkan. Jadikan ya. Nubuat Bang. itu karyanya siapa? Karyanya Tuhan atau karyanya manusia? Ya Tuhan lah, Bang. Berarti Tuhan pengen Yesus disalib. Ya untuk menebus segala dosa umat. Sabar dulu. Jangan untuk dulu. Jangan untuk dulu. Tuhan pengen Yesus disalib. Dia tidak pengen. Dia Loh, tidak pengen. kalau nggak pengen kenapa direncanakan? Kenapa dikaryakan? Ya karena Ayo. Allah masih sayang sama umatnya. Loh, Umatnya itu kita nyatanya manusia. ini Tuhan sudah mengkaryakan, sudah menubuatkan, sudah merencanakan penyaliban ini. Ya. Oke. Berarti Oke. Tuhan mau Yesus disalib, betul? Ya Karena sudah dikaryakan. Nah, Betul ya? nah. Tuhan berarti mau Yesus disalib, betul? Ya, gimana gue sama Bang ya? Ya kalau nggak ada sih Bang yang ibaratnya mau dihanguskan Bapak, dia tumurkan Bapak, itu nggak Ya mau lah, udah, Bapak. ya udah. Berarti karena dinubuatkan, sudah dikaryakan, berarti Bapak ini pengen Yesus disalib, betul ya? Dia nggak pengen Bang. Loh, nggak pengen tapi gimana dikaryakan, bang. Ayolah, nggak pengen tapi dinubuatkan, nggak pengen tapi dikaryakan, direncanakan, tapi
nggak pengen, kan aneh gitu loh. Gini bang, abang tua. Iya, Iya kan abang kan pernah ngerti gak marah kemurkaannya gitu marah. Nah, Allah itu marah pada marah-marah aja bang. Kenapa harus? gitu. Dia marah. Iya, kenapa semua harus kayak gitu? Marah-marah aja dah. dia bang, dia semua umatnya lari dari jalannya gitu. Jadi dia Iya, murka. paham. Terus murka. Tapi Terus Allah masih sayang sama umatnya itu. Jadi dia tunjukkan dia jadikan dia sebagai contoh bagi kita, atau bahkan nyawa ya kan yang dikasihnya untuk menandakan bahwa kita diselamatkannya lagi dari kemurkaannya. jangan diselamatkan dulu. Ini kita bahas nasib Yesus ini bang. Ini nasib Yesus dulu. Nasib Yesus dulu. Ya, kalau Tadi nasib abang Yesus bilang luar nih. biasa, Bang. Abang tadi ngomong Yesus ini direncanakan sama Tuhan sudah penyalibannya, betul nggak? Iya, Kalau direncanakan sudah diinginkan toh sama Tuhan toh. iya. Iya. Pernyataan abang tadi, yang pengen Yesus disalib adalah jahat. Aku ulangi, yang pengen Yesus disalib adalah jahat. Abang yang ngomong gitu. Jadi adalah bang pikiranku sama pikiran bapak. Lah, tiba-tiba lagi. Tiba-tiba lagi. Kok Lah, sama tiba-tiba kok sama kan aku lagi. sama pencipta langit dan bumi ya. Lah, berarti ini suka-suka nih pencipta langit dan bumi nih. Ya kan pencipta langit dan bumi di dalam sejarah itu kan dia murka bang. Aku ulangi, abang ngomong nih, yang pengen menyalib Yesus itu jahat, betul nggak? Yang pengen menyalib itu jahat. Ya seperti saya. Ya kan abang nanya saya tadi. Ya kalau Yang pengen nyalib Yesus itu jahat. Oke. Yang pengen nyalib Yesus jahat. Bapaknya Yesus menubuatkan, merencanakan penyaliban itu, berarti pengen dengan penyaliban itu, berarti Bapak Yesus itu orang jahat. enggak lah bang. Lah, Kok jahat? Bahkan bapak punya kasih sama kita. lah Dia katanya rela yang pengen gini-gini, memberikan pernyataannya yang pengen nyalib Yesus adalah jahat. Beda bang, jangan samakan aku sama Allah. Dalam cerita yang abang cerita. Ada bang ini lebih pintar dari yang Maha Kuasa. Lah, yang lebih pintar itu abang ya. Ini kesimpulan dari abang kok. Kalau aku bang, kalau aku setuju sama ini. Kalau aku setuju dengan ini, aku setuju dengan ini dikarenakan apa? Dikarenakan Yesus sendiri yang ngomong. Kata Yesus, yang mau menyalibkanku itu jahat. Itu Yesus benar, sendiri. Iya. Yang ngomong Yesus sendiri. Setuju bang. Kalau setuju, kenapa nggak setuju tiba-tiba? Berarti bapak jahat. Kenapa nggak setuju bapak jahat? Yang bapak yang dipengenkan bapak itu penyaliban Yesus. Ya enggak, ya ngapain awak pong situ? Saya kan enggak murka seperti bapak. Enggak, saya enggak mempunyai manusia yang saya ciptakan. Nggak ada bang masalah murka-murkaan di sini. Pernyataan kita bukan masalah murka. Pernyataan kita Bang. tadi jelas. Bang. Yang pengen nyalib Yesus jahat. Bapak menganugerahkan Yesus untuk direncanakan disalib. Berarti pengen disalib ini bapak nih. Yesus ini pengen disalib oleh bapak. Aduh, salah kita ya bang. Jadi kita Salah kita bang. Gimana bang? Ya aku jadi gini bang, kok abang pun menyampaikan kepada saya nggak masuk rasa aku. Saya berikan pun apa yang saya pahami juga tak masuk sama abang. Abang merasa aku kayak kok bisa Aku yang bingung sama abang harusnya. Jadi bingung ya. Yang bingung aku harusnya. Yang bingung aku harusnya bang. Berarti abang nggak Karena abang paham. sendiri yang ngomong kayak gitu tadi. Lah, Ya orang kok aku yang nggak paham? Tadi yang jelas yang nggak paham abang. bingung.
Lah, abang sendiri bingung, kenapa aku nggak boleh bingung? Kok narik ke saya? Lah, abang yang bingung tuh. Kok saya jadi Yang bingung dari tadi abang. Saya bukan bingung. Abang Bang. sendiri yang ngomong, saya bingung dengan abang. Lah, abang sendiri bingung, apalagi Dengan saya. abang. Dengan semua pertanyaan abang saya bingung. Lah, pertanyaannya kan ini tentang keimanannya abang. Berarti abang bingung dengan keimanannya abang. Abang kalau tanya kepada saya akan jawab dengan se-clear mungkin. Ya gimana? Iya tuh? bang. Tanya coba. Cara jawab gimana Bukan gitu. sama abang, bukan sama iman yang saya ikuti. Berarti iman abang membingungkan. Menurut abang kan ya enggak menurut saya. Lah, coba abang tanya sama saya. Saya akan jelasin sama abang biar abang nggak bingung. Tanya apapun. Oke bang, bisa bang? Bisa. Oh iya. Apa? Abang percaya nggak kalau Yesus itu lahir dari Maria Percaya? dan menyampaikan semua ajaran-ajaran Bapak ya kan? Dia sering berfirman. Abang percaya tentang itu? Oh, kalau dia sering berfirman, abang salah. Karena Yesus sendiri ngomong, apa yang ku katakan bukan dari diriku sendiri, Memang betul, tapi dari Tuhan yang mengutus. menyampaikan ajaran kita. Menyampaikan firman, bukan berfirman namanya itu. Beda. Oh ya udah itu. Abang percaya kak Yesus menyampaikan firman? Percaya? Jadi abang percaya Yesus disalib? Enggak. Ya itulah bedanya kita dari tadi bang. Nah, Nggak selalu. kan abang nggak bingung dengan gini loh bang. Abang nggak bingung dengan jawabanku. Jawabanku singkat, cepat, dan tegas. Bingung nggak dengan jawabanku? Gas. Kok dalam Alkitab kok awal abang percaya? Iwan billah ya, korun diambil. Bang, Korun abang diambil memang untuk jawab. laporannya. Abang jawab. Jazakallah, abang nggak apa? Kenapa abang percaya di awal air enggak? Kenapa oh iya. Itu ya pertanyaannya ya. Oh, mantap. Abang Tepuk percaya tangan dulu. mulai abang kan percaya dia apa bahkan Satu. Kenapa Muslim tidak percaya? Satu. Karena Muslim yakin Yesus pasti diselamatkan karena Yesus adalah yang dikasihi oleh Allah. Satu. Ya. Kalau Allah kasih sama Yesus, Yesus akan Itu diselamatkan. pikiran siapa bang? Lah, abang percaya enggak Yesus dikasihi sama Tuhannya? Ya dikasih bang, makanya dia diangkat. Ya udah, abang kalau punya anak, anaknya mau diterkam oleh harimau, abang mau nyelamatin atau mau ninggalin? Nyelamatin. Nah, itu dah. Kenapa Islam tidak mengakui penyelamatan, penyaliban Yesus? Karena Allah mengasihi Yesus, karena Yesus dikasihi oleh Allah, makanya diselamatin, tidak disalib. Clear. Kita lagi abang, kan dulu bangku ya. Paham enggak penjelasanku sih? Udah paham, tapi kalau paham dong. Gitu bang, cara jawab itu gitu, singkat, padat, lugas. bisa saya kembali bertanya bang? Nggak apa-apa, terusin aja tanya. Nah itu memang pas yang dibilang abang itu. Tapi kalau memang pas yang dibilang abang itu, untuk apa Yesus dilahirkan dan bahkan diutus untuk menyampaikan kerajaan kepada manusia? Mantap. Pertama, Yesus diutus karena apa? Karena sebagai utusan penerus Musa untuk Bani Israil. Nih. Sesuai itu dengan Yesus. Aku diutus untuk kepada domba-domba tersesat dari Bani Israil, betul nggak? Ya. Oke, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, yakni untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Kenapa Madu menunjukkan kuasa Tuhan? Nah nih, Tuhan pernah menciptakan manusia tanpa bapak ibu. Adam namanya, betul nggak? Ya. Tuhan juga pernah menciptakan manusia cuma dari bapak tanpa ibu. Ya.
Hawa namanya. Betul nggak? Oke bang. Tanpa bapak ada, tanpa bapak ibu ada. Tinggal satu nih, tanpa ibu. Tuhan menciptakan manusia tanpa ibu. Ada contohnya, siapa? Nabi Isa, Yesus. Tuh. Lanjut Aku bang. sudah sebutin 2 nih. Ayo apa lagi pertanyaannya? Oh, saya bertanya bang. Iya dong, lah kan abang gini, abang bingung nggak dengan jawaban saya? Enggak toh? Enggak sih. Kok saya bingung? Nah, tadi kenapa saya tanya ke abang, abang malah yang bingung, kan aneh. Ya saya bingung gini aja bang. Kok bisa yang kusampaikan sama apa abang yang ajarkan tak sesuai gitu, maksudku tidak gimana bilangnya, di mana perbedaannya? Pas ya saya jadi dapat bang. Ya ini aja, saya percaya sekali abang enggak di situ baru. Gini bang, Yesus itu berapa orang? Satu. Satu orang. Abang tahu Yesus enggak si anaknya. siapa yang menyalib Yesus? Siapa yang menyalib Yesus? Yang menyalib Yesus itu umatnya juga yang ada di dunia. Tentara Romawi bersama hakim-hakim. Iya. Hakim-hakim itu namanya Sanhedrin, betul nggak? Oke, lanjut bang. Oke. Berarti kalau kita analogikan, eksekutornya Yesus itu Sanhedrin bang, ya, sama tentara Roma, ya. Oke. Abang tahu Yesus disalib itu dari murid, katanya, dari saksi. Iya. Oke bang, oke. Itu bukan eksekutor bang, itu namanya penonton. Betul? Oke. Di dalam suatu pertandingan, abang suka sepak bola bang? Suka. Oke. Yang tahu tentang pertandingan itu eksekutor di lapangan atau penonton yang ada di tribun? Juga lo bang ke situ larinya. Juga lebih. Aku tulis biar nggak bingung. Aku tulis biar nggak bingung. Bang, kita dulu ya bangku ya. Semua umat yang menyalibkan Yesus, apakah mereka mengenal Allah Bapa? Aku nggak kealah-alahan dulu. Apakah dia mengenal pencipta langit dan bumi? Itu ada. Aku nggak kealah-alahan dulu, abang. Aku nggak ke sono dulu. Ya Allah, ya Karim. Oke, aku nggak ke sana dulu. Nggak ada yang ganti pula. Benar salah bang. Panjang pun itu kan dari kita ya. Ini. Oke. Abang kan tahu nih. Ya, ada namanya Sanhedrin bang. Tak bisa pula. Kenapa nih? Ntar dulu Ntar ya. Oke lah. Oke bang. Nggak usah pakai ini dulu. Kok nggak bisa ya? Ada yang namanya Sanhedrin bang. Tahu Sanhedrin ya? Oke. Sanhedrin itu adalah eksekutor. Oke bang. Sanhedrin ini adalah eksekutornya Yesus. Kemudian yang namanya Sanhedrin ini yang melakukan hal tersebut kepada Yesus. Nah, sekarang abang juga harus tahu bahwasannya Yesus ini bang, sebentar dulu, bahwasannya Yesus ini bang, yang menceritakan penyaliban itu adalah murid, betul nggak? Iya. Betul ya? Iya, ya itu. Oke. Kita pun baru Iya, nggak salah berarti ya. Oke. Kalau seandainya bang,
Kalau seandainya yang melakukan itu adalah Yesus, yang melakukan penyaliban itu adalah Sanhedrin dan hakim dan tentara Romawi, terus posisi murid di situ eksekutor atau penonton? Posisi murid, Iya dong, yang menceritakan penyaliban itu. ya bukan hanya penonton, bahkan berperan, Bang. Apa peran mereka, Bang? Ikut nyalipin? Ya kan enggak dong. Ah, gimana sih Abang nih? Ya peran orang itu ya kan, ya ada loh, makanya di dalam filmnya kan ada perannya. Makanya